Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donitan dan Gerah Malam Jakarta untuk program bulan Ramadan yaitu Serba Serbi Quran bersama dengan Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Maulana, kaifa hal? Sehat-sehat terus ya Syekh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita sudah sampai di episode ke-6 sebelumnya. Kali ini kita masuk ke episode ke-7 Syekh. Iya. Waduh, Masya Allah. Nah, episode ke-6 kemarin kita sempat menyinggung dan membahas sedikit tentang ayat-ayat Quran Makkiyah dan Madaniyah ya. Iya, betul. Nah, kita sepertinya belum puas ya. Oh. Nah, jadi harus tambah lagi. Iya, belum puas. Bismillah, Hmm. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Banyak pertanyaan, baik dari kalangan Islam, orang Muslim atau luar Islam. Ya. Banyak pertanyaan mengelilingi sekitar Quran ilmu dan kalau orang keluar Islam, dia mengelilingi sekitar iri dan dengki dalam hatinya terhadap Islam yang mulai iri dan dengki itu sesudah perang salibi itu yang di zaman itu. Ya. Tapi lebih jelas biar kamu paham dan pemirsa paham bahwa Al-Quran pasti di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia sampai hari kemudian akan dituduh. Akan dituduh. Oh, dituduh. Okay. Akan dituduh oleh يعني pemusuh Islam. Pasti. Dari awal sampai akhir zaman pasti dituduh. Al-Quran kenapa? Al-Quran kenapa? Al-Quran kenapa? Jadi kita harus memahami beberapa poin sekitar Al-Quran. Termasuknya المدني القرآن المدني والقرآن المكي. أسباب النزول. الأحرف السبعة. جمع القرآن. القراءات. Itu penting tuh saya. القراءات. Semuanya itu paling penting. Jadi kita saya dan Anda من khusus kan episode khusus الأحرف السبعة. biar lebih jelas karena الأحرف السبعة شوية ada banyak detail dan paling penting mereka masuk dalam al-ahruf as-sab'ah dan masuk kumpul Al-Quran, bagaimana caranya kodifikasi Al-Quran. Jadi kita menenat diri sendiri dan pemirsa bahwa beberapa poin ini harus ditahui. Tapi akhirnya harus kamu percaya bahwa kamu dan saya kurang ilmu. Tapi Al-Quran kata Allah. Firman Allah. Muhammad Nabi dan Rasul. Agama kita agama yang terakhir. Agama kita agama Islam yang sempurna. Harus Anda akhirnya kalau kamu ada pertanyaan belum dapat jawab. Baik dari saya atau baik dari orang ulama yang lain, jangan ragu. Jangan bingung. Al-Islam benar. Al-Islam hak. Al-Quran hak. Muhammad Rasul. Jangan bingung. Tapi kita menjelaskan, mengeluarkan atau membuang kekaburan yang di atas pertanyaan-pertanyaan orang seperti pertanyaan Anda tadi. Jadi Al-Quran ada yang Makki dan Madani. Kita apa manfaat ketahuan Makki dan Madani? Kalau saya orang biasa. Kalau kamu orang biasa, mungkin ada pertanyaan orang, dia pertanyaan Muhammad di ayat ini gitu. Lah, kamu paham bahwa ayat ini tidak di Makkah, di Madinah. Biar kamu lebih jelas, biar kamu lebih kuat, biar kamu bisa membalas, menjawab dengan hati kuat. Itu bukan hanya ulama yang harus belajar Al-Quran al-Makki dan Al-Quran al-Madani. Bukan. Ada beberapa ayat turun dari Makkah, tapi beberapa surah turun dari Makkah, tapi di dalamnya ayat turun dari Madinah. Ada beberapa surah turun dari Madinah, kebalikan. Tapi di dalamnya diisi ayat turun dalam Makkah. Tamam. Jadi ada sepakat ulama yang turun di Al-Madinah 19 surah. أولنيا البقرة النساء العمران النساء المائدة
surat yang 7 yang besar, yang terpanjang. Beberapa surah turun di Makkah 72. 72 Mekah, 19 Al-Madinah. Yang setuju. Yang ada kontroversi, isu kontroversi tidak setuju, yang tinggal dari 114. Oh, berarti tadi kalau 72 sama 19 91. Ya. Berarti selisih dengan 114, berarti sisanya 23 surat. 23 surat. Maksudnya itu masih ada kontroversi, ada dibicarakan. Khilafiyah. Oke. Yang penting semua kata-kata Allah. Ya. Baik di firman Allah. Firman Allah. Jangan bilang kata Allah. Ya. Firman Allah. Firman Allah. Ya. Semuanya firman Allah. Ya. Baik di Madinah, harus ditahui. Ya. Tapi dibagikan oleh ulama karena apa? Karena dia ada manfaat saat saya mulai tafsir, memulai memahami maksud Allah. Karena memahami maksud tujuan Allah di Makkah beda dari Al-Madinah. Ya. Itu perlu ketahui orang pemirsa yang atau asbabun nuzul. Iya. Asbabun nuzul penting ya, supaya kita memahami latar belakang daripada ayat itu diturunkan. Betul. Ya. Jangan kita hanya membaca misalnya gini, bunuhlah semua kafir. Ada ayat begitu kan? Ya. Tetapi kalau kita tidak tahu asbabun nuzulnya, nanti ayat ini bisa dibaca atau dipahami out of context. Nah, kalau kita membaca sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak pada konteksnya, berbahaya nggak sih? Bahaya banget. Bahaya banget. Lanjut ya. Contohnya. Contoh ayat yang macam ini. Walillahi Allah berfirman. Berfirman bukan kata Allah. Ya. Mohon maaf. Walillahi, kita saudara harus saling melengkapi. Harus baik di ceramah, baik di majlis ta'lim, baik di hidup sosial, ekonomi, pekerjaan. Kita saudara saling melengkapi. Harus. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Allah." Artinya apa? Di mana kamu menarahkan muka kamu ada Allah. Jadi yang dimahami di dalam ayat ini apa? Yang dimahami di dalam ayat ini, saya bolehkan saya salat di arah mana-mana. Tidak syarat menarahkan Al-Ka'bah. Di ayat ini. Dalam konteks, konteksnya apa saja? Dan mereka ada bukti bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas untahnya saat berjalan. Berarti konteksnya sedang safar. Sedang safar. Tapi sedang safar di mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayat ini turun karena saya bersolat di atas untah saya saat safar, tapi solat nafilah aja. Solat sunnah. Bukan solat fardi. Fardi harus menarahkan Al-Ka'bah. Kiblat Al-Ka'bah. Jadi kalau saya tidak memahami sebab keturunan ayat yang seperti ini, jadi contoh lagi. Inna safa Allah berfirman. Bukan kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamar fala junaha alayh." Sesungguhnya Safa dan Marwa ritual syairah. Safa dan Marwa termasuk haji. Ayat ini bentuk niat, susun niat. Dengan bahasa Arab artinya itu tidak termasuk laksana kan atau ritual haji atau umrah. Tidak termasuk. Baik laksanakan boleh. Tidak laksana, tidak lakukan boleh juga. Itu artinya di bahasa Arab. Tapi sebab turunnya. Sebab turunnya apa? Mereka itu yang mencerita ini Aisyah bilang, kaum kita saat sebelum Islam melaksanakan Safa dan Marwa sebagai syariat Ibrahim. Karena istrinya Siti Hajar. Karena syariat ini diambil dari lakuan Siti Hajar dan zaman Nabi Ibrahim. Jadi mereka takut. Orang beriman saat itu, saat masuk Islam, takut melaksanakan syairah Safa dan Marwah menjadi terkait sama orang yang sebelum Islam. Jadi mereka merasa sesuatu di hati. Jadi Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Silahkan
Tapi termasuk haji dan umrah. Dasar dari haji dan umrah. Ya. Bagian dari haji bagian dan dari umrah. Haji dan umrah. Bagian dari haji dan umrah tidak dipisah. Tapi walaupun cara kata kalimatnya dengan bahasa Arab min indikasi atau min merasak menungkapkan bahwa itu tidak, tapi kebalikan. Karena apa? Sebab nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Kenapa Allah menurun? Padahal kebanyakan atau banyak, bukan kebanyakan, ayat atau surat dalam Al-Quran tidak ada sebab. Contohnya Iqra. Yang di dalam gua Hira. Tidak ada sebab. Iqra bismi rabbikal. Jadi walaupun juga ulama kita ada undan di dasar ilmu tafsir. Namanya al-ibrah بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. Artinya mereka ulama kita kasih kita undan. Biar kita menggunakan undan-undan ini dengan jalan tafsir. Intinya di tafsir lafz bukan sebab. Lafz itu apa? Lafz istilah, kata, kalimat. Bukan sebab turun. Bukan karena asbabun nuzul. Bukan karena asbabun nuzul. Itu undan. Dengan ulama tafsir. Ulama tafsir mempunyai undan seperti ini. Itu artinya apa? Umum al-lafz itu apa artinya? Umum itu artinya apa? Istilah artinya apa? Itu lebih dahulu min ambil, lalu kita membahas asbab nuzul. Min utamakan, min dahulukan. Min dahulukan istilah dulu. Artinya apa? Contoh. Ayat yang bilang Allah berfirman وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kalau yang akan menghindari, menjauh dari neraka, yang bertakwa, yang mengeluarkan uangnya biar sedekah dan zakat. Ayat ini khusus siapa? Turun khusus Abu Bakar. Khusus Abu Bakar. Allah mendeskripsi Abu Bakar. Kasih dia hadiah. Ya Abu Bakar, kamu akan menghindari dari neraka. Masya Allah. Tapi apakah ini khusus Abu Bakar? Walaupun dia sebab turunnya untuk Abu Bakar. Buat semua ya? Buat semua. Jadi dia khusus Abu Bakar. Jadi itu ilmu namanya apa? Ilmu asbab nuzul. Dan termasuk juga kamu harus melewat ilmu yang lagi apa? Al-mugmal wal khas. Al-am wal khas. Yang diumumkan, yang dikhususkan. Ada umumkan dengan lafz, ada khususkan dengan sebab turun. Ada khususkan dengan sebab turun. Jadi asbab nuzul, orang yang umum seperti saya, saudara saya yang tidak ulama, yang penting kamu percaya. Tahu jawabnya? Oke. Tidak tahu jawabnya? Tidak apa-apa. Karena syarat iman di Islam alladzina yu'minuna bil ghaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan emas untuk laki-laki. Oke. Kamu tahu sebabnya? Zaman dulu. Tahu sebab? Tidak. Mungkin ilmu udah maju sekarang zaman ini, ada sebab. Karena ilmu teknologi, kemajuan, ada sebab dia kena sesuatu di badan laki-laki atau seperti itu. Saya tahu alasan atau tidak tahu alasan, tahrim atau halal, ikut. Tetap beriman. Tetap beriman dulu ya. Ikut. Nah, hikmahnya atau mungkin bisa terbuktinya mungkin beberapa zaman sesudahnya. Seperti sekarang. Kita mungkin bisa membaca, ternyata kalau laki-laki itu sering tersentuh emas, itu bisa atau mudah terkena Alzheimer. Kalau itu kata ilmu, silahkan. Tetapi ternyata memang ada hikmahnya, ada tujuannya yang mungkin pada waktu itu sahabat tidak tahu, kurang tahu. Nah, betul. Tapi mereka ikut. Karena syarat karena ada imam di dalam Mesir, orang semua ulama Indonesia yang udah pernah belajar di Mesir tahu ulama itu namanya Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi, kalau kamu syarat Allah masuk Islam al-iman bil ghaib, iman dengan keajaiban, iman yang sesuatu yang apa? Sesuatu yang ghaib.
Syarat Allah kamu percaya dengan sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena kamu kalau ada ketahuan alasan, jadi kamu tidak menghamba Allah. Menghamba alasan. Menghamba sebab. Tapi syarat Allah ikut aja. Karena kamu dulu menggunakan otak. Udah menggunakan otak. Udah kamu menyerah ke Allah. Udah kamu mengakui bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia, menyerah. Mungkin sama seperti yang larangan makan babi ya sih. Larang babi. Ada sebab di zaman itu tidak tahu. Mereka sahabat zaman itu tidak tahu kenapa. Iya. Tapi mereka ikut. Betul. Nah itu iman dulu ya. Iman dulu. Berdasar apa saudara saya? Saya selalu mengikut demi Allah. Saya kagum katanya. Kata saudara saya saat bilang menggunakan akal. Iman dulu berdasar apa? Akal. Iya. Betul. Walaupun mungkin pada saat itu sahabat tidak tahu. Mungkin seperti halnya surat Al-Hadid ayat 25 yang ketika Allah SWT berfirman mengatakan bahwa kami menurunkan besi. Wa anzalna al-hadid. Wa anzalna ya. Itu mungkin sahabat juga tidak tahu. Tidak tahu bagaimana caranya. Ilmu menyebukti bahwa bagaimana hadid itu diturun. Betul. Tidak dicipta, diturun. Jadi mereka ilmu bukti bahwa ayat ini benar. Besi turun. Besi tidak berasal dari bumi. Tidak dari bumi. Nanti itu, jadi intinya di dalam Al-Quran. Baik Anda tahu sebab nuzul, baik Anda tidak tahu, baik Anda tahu Makki dan Madani, tidak penting. Yang penting dulu kamu menggunakan otak kamu. Allah satu. Tidak ada selain, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasul. Udah. Ikuti dulu. Ikut dulu. Lalu hikmahnya akan datang atau tidak tergantung upaya kamu, berusaha kamu dengan ilmu. Jadi poinnya adalah pada awalnya kita diberikan akal atau diberikan pikiran untuk bisa dipakai. Bagus. Setelah dipakai, baru nanti ada perintah A, B, C, D, E kita ikuti. Ya, kita sudah berakal nih, kita sudah menggunakan akal bahwa Allah itu hanya satu, Esa, tidak ada yang lain. Oke, kemudian Muhammad Rasulullah. Setelah itu diberikan perintah, kita ikut. Masalah ini hikmahnya apa itu nanti. Betul. Ya, betul kan? Betul. Mungkin semua ayat yang di dalam Al-Quran, mungkin sudah sebagian besar sudah terbukti dengan sains sekarang. Tapi belum semua mungkin sih ya. Ya betul. Mungkin. Nah, yang belum terbukti, mungkin insya Allah nanti akan terbukti mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin bisa 1000 tahun lagi. Betul. Ya, insya Allah itu wallahu a'lam bishawab. Itu yang tahu hanya Allah SWT ya. Betul. Nah, maksud saya begitu ya tadi ya. Silahkan. Tetapi dengan kita mengetahui asbabun nuzul, itu akan sangat membantu kita untuk memahami ayat Quran tersebut. Ya, betul. Nah, gitu ya maksudnya. Betul. Ya. Itu ilmu asbabun nuzul, ilmu al-mugmal wal mushkil, ilmu an-nasikh wal mansukh. Semuanya ilmu diwajibkan dibahas. Tapi untuk siapa? Untuk orang ulama. Yang akhirnya dia berusaha biar mengumpul ilmu dan kasih kamu ilmu dengan satu kata, dua kata, satu kalimat. Tapi orang pemirsa yang mencari ridho Allah dengan secara sederhana, jangan merisau otak kamu. Jangan stres diri sendiri. Akhirnya Allahu Akbar Al-Quran, firman Allah Muhammad Rasul. Nah, saya ada pertanyaan satu nih ya, sebelum kita tutup. Masih berkaitan dengan asbabun nuzul. Bagaimana caranya ulama-ulama kita zaman dulu ya bisa memberikan asbabun nuzul dari ayat ini apa gitu? Itu dari mana sih? Ulama zaman apa? Ulama pada sahabat zaman dulu ya. Atau ulama siapa? Zaman siapa? Ya. Karena beda. Ada 3 tahap. Oke. Tahap risalah. Tabiin. Nanti ada tabiinnya. Risalah saat Muhammad masih hidup. Ya. Lalu sahabatnya dan khulafa Rashidin. Lalu tabi'in. Lalu tabi'it tabi'in. Ya. Maksud kamu ulama yang pada periode siapa? Nah, asbabun nuzul ini diberikan atau mungkin dicatat itu pada zaman yang mana sih? Dicatat. Bukan asbabun nuzulnya. Bukan asbabun nuzul dicatat pada khusus.
yang dicatat pada umum sunnat Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad, asbab nuzul. Tapi asbab nuzul seperti apa? Seperti orang yang menjaga ketafsiran seperti Ibn Abbas, seperti Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas dan Ibn Abdullah. Semuanya sahabat terkenal menjaga tafsir dan sunnah Muhammad, tapi khusus tafsir. Selama ketafsiran mereka, jalan tafsiran mereka, mereka membuktikan melalui asbab nuzul. Mereka tahu sahabat Nabi, asbab nuzul. Kalau tidak tahu, mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, bertanya sahabatnya. Sahabat menyampaikan informasi ini ke tabi'i. Menggantian menyampaikan ke tabi'i yang terakhir. Lalu mulai zaman catat. Nah, pencatatannya itu sejak kapan? Setelah tabi'in? Mulai atau sebelum? Periode atau zaman tabi'in nomor 1. Sesudah 100 tahun. Oke. Mulai dicatat sudah 100 tahun. Jadi pada saat itu baru mulai dicatat? Baru mulai catat. Ya, mulai catat sebelumnya. Tapi dengan gerakan ilmu catatan sesudah 100 tahun Hijriyah. Berarti pada waktu pencatatan itu dimulai, berarti apa yang dicatat itu masih tersambung kepada Rasulullah ya? Masih tersambung, maksudnya masih bisa divalidasi bahwa asbabun nuzul itu memang berasal dari Rasulullah juga ya? Karena masih tabi'in ada. Ya, itu maksud saya. Masih tabi'in ada. Tabi'in itu kenapa nilainya kuat? Karena Muhammad SAW saat ditanya, zaman mana yang bagus? Muhammad jawab, menyebut 3 zaman. Jadi mulai dicatat di mana? Di dalam 3 zaman. Masya Allah. Kata Muhammad. Alhamdulillah. Waktunya sudah mau habis ya? La ilaha illallah. Tidak terasa ya? Saya tidak terasa. 20 menit sebentar saja. Saya lupa diri ya. Lupa diri. Tapi masih ingat siapa ya? Masih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak para pemirsa atas perhatiannya. Memang kelihatannya seru ya, jadi tidak terasa 20 menit ya. Karena program kita ini program bulan Ramadan, menemani para pemirsa sebelum berbuka puasa. Jadi ya mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan untuk episode berikutnya ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi perhatiannya para pemirsa, semoga bermanfaat dan semoga ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.